Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di website instaorder.id. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk Instaorder dengan lisensi owner. Oke, sebelum saya menjelaskan ke sana, saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang cara saya menjual produk digital. Ya, oke. Ketika kita menjual produk digital, ya, saya biasanya merasa sangat mudah ya menjual produk digital dibanding saya mempromosikan produk orang lain seperti itu. Nah, karena saya bukan seorang kreator produk, maka biasanya saya membeli produk digitalnya itu biasanya di berbagai sumber gitu ya. Contoh di luar sana ada banyak ya, ada Code Canyon, ada Gvizu gitu ya. Bahkan di AppSumo juga ada produk-produk yang dijual dengan tipe agensi, unlimited user, dan dengan sistem white label seperti itu. Saya pernah menjual ketiga produk tersebut ya. Di Code Canyon saya menjual produk autoresponder, di Gvizu saya menjual tools live streaming ya. Di AppSumo saya membeli dan menjual produk documentation. Lalu di sini juga ada ya salah satu sumber lagi, yaitu kita menggunakan jasa programmer seperti itu. Jasa programmer. Oke, lanjut lagi. Jika teman-teman memiliki produk ya, contoh misalnya teman-teman membeli produk di Code Canyon dan teman-teman merilisnya sendiri gitu ya. Ada beberapa kelebihan yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama, teman-teman bisa membuat kontes affiliate gitu ya. Teman-teman bisa membuat kontes affiliate. Teman-teman bisa lihat ya. Jika para affiliate memposting komisinya misalnya 30 juta, misalnya dapat ribuan sales, teman-teman perlu ketahui bahwa profit yang didapatkan oleh produk owner itu jauh lebih besar dibanding si affiliate-nya. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kelebihan jika teman-teman sebagai pemilik produk ya. Yang kedua adalah bisa jual lisensi suka-suka gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nih bikin produk digital atau punya produk digital gitu ya. Teman-teman lah yang menentukan tipe-tipe lisensinya gitu ya. Boleh dijual agensi atau dijual lisensi developer, dan detail tentang lisensinya itu teman-teman sendiri yang bikin gitu ya. Misalnya lisensi developer cuma boleh untuk jasa install, tidak boleh dijadikan bonus. Nah, itu bisa teman-teman. Misalnya lisensi agensinya boleh dijual ulang. Nah, itu teman-teman bisa mendeskripsikannya sendiri. Kenapa? Karena teman-teman adalah si owner alias pemilik dari produk tersebut. Selain itu, teman-teman bisa menentukan tuh, misalnya para resellernya atau para agensinya menentukan misalnya harga minimum jualnya sekian gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau menentukan tuh harga produknya mau dijual berapa, bisa dijual lagi berapa seperti itu. Nah, teman-teman itu sendiri yang menentukannya. Terus kelebihannya kalau misalnya kita menjual produk kita sendiri ya teman-teman ya. Yang pertama, kita akan memiliki branding gitu ya. Jadi kita akan dikenal gitu ya. Kita akan dikenal bahwa kita sebagai si owner produk tersebut. Yang selanjutnya adalah database. Nah, ini paling seru nih teman-teman. Beberapa teman-teman itu menjual produknya dengan harga yang sangat murah, dengan lisensi yang banyak banget gitu ya. Itu tujuannya salah satunya adalah untuk mendapatkan database. Contoh, teman-teman menjual produk dengan harga murah misalnya 500.000 untuk 100 lisensi. Maka jika si agensinya itu berhasil menjual 100 lisensi, maka otomatis teman-teman juga mendapatkan database sebanyak 100 lisensi. Seperti itu. Karena dengan catatan ini ya teman-teman ya, check out-nya di membership-nya teman-teman. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Biasanya setelah saya membeli source code,
atau membuat sebuah produk ya lewat programmer ataupun itu beli di luar skripnya, saya mempersiapkan untuk launching ya. Apa aja sih step-stepnya yang saya persiapkan sebelum launching? Yang pertama saya membuat video tutorial. Contoh misalnya di sini ada tutorial memasang template gitu ya, memasang template atau memakai tools. Di situ saya menyiapkannya. Dan di sini saya biasa mendapatkan profit tambahan. Contoh misalnya di dalam template tersebut saya memerlukan hosting gitu ya. Maka di situ saya cantumkan juga tuh hosting rekomendasi dan tentunya dengan link affiliate. Jadi jika user teman-teman itu membeli hosting gitu ya, menggunakan link teman-teman juga mendapatkan tambahan profit. Itu yang saya gunakan dan sampai sekarang saya nggak pernah yang namanya beli hosting lagi teman-teman. Selanjutnya adalah member area. Setelah saya membuat video rekaman tutorial, selanjutnya saya membuat member area. Karena saya sekarang sudah punya sales law, maka saya membuatnya dengan sales law seperti itu. Lanjut lagi membuat landing page ya untuk halaman penjualan. Selanjutnya saya memberikan free review biasanya ke teman-teman terdekat ya, ataupun pembeli saya yang sering beli gitu ya. Seperti itu. Atau orang-orang yang sering mensupport saya gitu ya, saya kasih free review, Mas. Ini free review dari saya, silakan pakai aja gitu. Ya. Nanti beberapa saat kemudian, misalnya seminggu kemudian ditanyain aja, Mas, gimana? Ada kendala atau ada problem gitu. Jadi itu biasanya yang saya lakukan. Oke. Setelah saya memberikan free review, saya mengadakan biasanya soft launching, yaitu saya jual dengan jumlah terbatas. Contoh misalnya saya batasin pembeli di sesi soft launching kali ini cuma untuk 50 user dan harganya saya bikin sangat murah gitu. Dan untuk teman-teman affiliate, mohon maaf belum saya buka program affiliate-nya seperti itu. Di sini ya karena harganya murah dan terbatas, biasanya para affiliate itu juga beli produknya, teman-teman ya. Para affiliate itu juga beli produknya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi tuh kalau misalnya mau bikin kontes affiliate ngasihin lisensi satu-satu gitu ya ke para affiliate-nya biar dibantu promosiin gitu ya. Dengan metode soft launching, para affiliate itu biasanya malah membeli gitu. Wah, keren nih gitu ya. Harganya murah gitu ya, terbatas juga gitu ya. Biasanya bagi mereka ya lumayan lah untuk koleksi-koleksi produk seperti itu. Oke, setelah soft launching biasanya jeda sebulan saya langsung mengadakan GV contest atau kontes affiliate ya. GV itu kepanjangan dari joint venture ya, kemitraan, kerjasama gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan GV manager ya. GV manager ini adalah orang-orang yang biasa membantu untuk melaunching produk gitu ya. Kelebihannya adalah ketika kita menggunakan GV manager adalah kita terima beres sebagai pemilik produk gitu. Itu adalah kelebihannya. Yang kedua kelebihannya adalah kalau misalnya cocok dengan marketnya si GV manager, biasanya salesnya meningkat tajam gitu ya, meledak salesnya. Oke, seperti itu. Lanjut lagi, setelah saya launching biasanya selama 10 hari ya, saya mentok launching itu 10 hari. Kebiasaan saya biasa launching cuma seminggu dan saya selalu melaunchingnya di tanggal-tanggal muda antara tanggal 23 sampai mungkin tanggal 3 mungkin seperti itu. Kenapa seperti itu? Itu biasanya tanggal-tanggal gajian ya. Tanggal-tanggal gajian. Oke. Selanjutnya biasanya produknya itu saya tutup. Produknya saya tutup penjualannya. Kenapa? Biasanya saya lebih mengaktifkan untuk lanjut webinaran dengan para pembeli produk saya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan interaksi gitu ya. Ya minimal di awal kita harus support full karena di sana bakal ada banyak problem sekali gitu. Seperti itu. Tentu kemudiannya di waktu selanjutnya ya juga kita tetap harus mensupport, tapi biasanya di awal itu biasa bakal ada problem ya. Sebenarnya bukan problem sih, lebih ke membantu orang-orang yang bertanya-tanya biasa ya. Habitnya orang Indonesia malas membaca, maunya langsung tanya gitu ya. Maunya langsung minta di support gitu ya, seperti itu. Tapi nggak masalah, itu biasanya tetap harus kita lakukan untuk meningkatkan sales dan
kepercayaan market terhadap kita. Selanjutnya, setelah ditutup, nah ini 2 bulan, 3 bulan berikutnya, teman-teman bisa menjual lisensi agensinya, teman-teman. Seperti itu. Oke, ya. Nah, sebagai contoh lagi ya teman-teman ya. Misalnya saya menggunakan jasa programmer untuk membuat satu template, biasanya budget minimumnya adalah 15 juta. Dengan menggunakan budget 15 juta, itu ya, saya biasanya mendapatkan 50 sales sih di soft launching gitu ya. Tentu harganya harga yang murah 249.000 misalnya. Itu biasanya harga minimum saya sih. Seperti itu. Lanjut lagi, biasanya kalau saya launching ya teman-teman ya, di GV Contest ya, di GV Contest alhamdulillah saya belum pernah, ya alhamdulillah lagi ya, selalu mendapatkan angka di atas 100 juta gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang seperti yang sudah saya jelaskan. Saya mengadakan free review, soft launching, GV contest, seperti itu. Jadi, dengan modal 15 juta ini saya mendapatkan profit berkali lipat. Ya, berkali lipat. Lanjut lagi teman-teman, ya, ada banyak sekali di luaran sana, di CodeCanyon, ya, di CodeCanyon, GVZoo, seperti itu. Yang menjual source code yang bisa teman-teman install dengan sistem white label. Teman-teman tinggal ganti namanya aja gitu ya. Contoh saya menjual produk autoresponder gitu ya. Saya merubah namanya, mengganti logonya, dan saya jual ulang gitu ya. Dan itu sangat laris. Balik lagi, kali ini saya merilis Insta Order ya. Lisensi owner, teman-teman cukup membayar seharga yang perlu teman-teman transfer ya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Iqbal. Selanjutnya, jika teman-teman membeli, teman-teman tinggal melakukan memberikan saya domain ya, teman-teman memberikan saya domain atau WordPress yang teman-teman bakal jadikan member area. Nanti tim Insta Order ya, tim Insta Order bakal men-setting member area teman-teman dan template Insta Ordernya. Jadi teman-teman tinggal berikan nama, misalnya Mas, saya mau nama Insta Order diganti menjadi Store Order gitu. Itu boleh teman-teman. Nanti kami tim Insta Order bakal merubah namanya semuanya ya. Dan nanti teman-teman bisa menjual dengan membershipnya teman-teman sendiri. Tentunya di sini teman-teman bakal mendapatkan sales low ya gratis selama 1 tahun. Teman-teman bisa langsung jualan ya, seperti itu. Teman-teman jadi nanti bisa mengenerate ya, bisa membuat lisensi sebanyak mungkin menggunakan sales low ya. Jadi teman-teman bisa membuat tipe-tipe produk ya, misalnya teman-teman pengen jadi namanya store order gitu ya, store order. Jadi store order nanti teman-teman tinggal jual aja gitu ya, misalnya tipe agensinya 50 lisensi atau berapa lisensi, atau teman-teman ingin menggunakan step by step seperti saya, ingin menjual soft launching dulu gitu ya, setelah grand launching 3 bulannya lagi baru jual agensinya, itu juga bisa teman-teman ya, seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan ya, apa yang teman-teman dapatkan jika teman-teman membeli Insta Order dengan lisensi owner. Yang pertama, teman-teman bakal mendapatkan source code. Yang kedua, teman-teman bisa kami instalkan member areanya beserta template-nya ya, sudah terhubung dengan member area. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi. Teman-teman bisa langsung berjualan. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan biasanya, bagaimana tentang update? Update akan dilakukan oleh tim Insta Order gitu ya. Jadi jika Insta Order akan ada update, maka teman-teman para vendor itu bakal mendapatkan updatean berikutnya. Teman-teman tidak perlu membayar updateannya lagi, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supportnya gitu ya.
supportnya adalah teman-teman yang menghandle. Kenapa tidak dihandle oleh tim instaorder? Karena ini jelas sudah berbeda gitu ya, jelas sudah berbeda karena teman-teman lah sebagai pemilik produknya gitu ya. Teman-teman misalnya pemilik store order, ya udah maka supportnya bakal ke teman-teman sendiri seperti itu. Tapi teman-teman di sini perlu ketahui bahwa karena ini merupakan template gitu ya, maka problem yang terjadi itu nggak terlalu banyak sih teman-teman. Itu lebih ke tanya gimana cara masukin lisensinya, gimana cara install di websitenya, hanya seperti itu. Yang kedua, bagaimana mas tentang tutorialnya? Nah, tutorialnya teman-teman, saya sarankan teman-teman membuat tutorial sendiri. Bisa menggunakan tulisan atau bisa menggunakan video, seperti itu. Dan seperti yang saya ajarkan, teman-teman bisa mendapatkan profit berkali-kali lipat atau profit tambahan menggunakan link affiliate. Jadi misalnya teman-teman mengajarkan cara menginstal WordPress, teman-teman bisa cantumkan link hosting gitu ya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat langka. Saya belum pernah merilis instaorder versi owner license, dan ini adalah kesempatan untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman bebas mau menciptakan 1 juta lisensi pun nggak masalah, karena itu adalah produknya teman-teman. Jadi ini adalah resmi menjadi miliknya teman-teman. Seperti itu, mau teman-teman bagikan gratis juga nggak masalah ya, seperti itu. Karena ini adalah resmi menjadi produk milik teman-teman selaku ownernya. Seperti itu. Saya sendiri, jika ada orang di Indonesia atau teman-teman kreator yang merilis produk dengan lisensi owner, saya pasti membelinya. Karena yang pertama, jika saya membeli source code di luar negeri gitu ya, itu akan sangat mahal, berkisar minimum 5 juta ya, 3 juta itu minimal. Dan itu biasanya lisensinya banyak ketentuannya gitu. Nah, kalau misalnya yang saya jual di sini ini adalah teman-teman pure lisensi owner, tidak ada tapi-tapi dari saya, semuanya bebas. Teman-teman mau jual harga berapa, mau diganti namanya apa, itu bebas, seperti itu. Ya. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan penjualan atau masa penjualan instaorder kali ini ya. Teman-teman bisa memanfaatkannya, dan saya nanti bakal minta seperti biasa bahwa penjualan ini harus dibatasin, seperti itu. Oke, itu aja teman-teman, langsung di check out instaorder owner license-nya. Terima kasih.